Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Matic sekalian, Mathematic and Music, kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar. Nah, pada part kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi lingkaran untuk kelas 8 semester 2. Pada part sebelumnya kita sudah membahas tentang apersepsi ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dan bagian lingkaran. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah ingat ya. Musiknya saya pause ya agar terdengar suara saya dengan jelas. Nah, bisa kita gambarkan ya, lingkaran ini berbentuk seperti ini. Dari benda-benda yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, mengapa sih ini disebut lingkaran? Kalau kita perhatikan, lingkaran ini memiliki satu titik, di mana jika titik ini ditarik lurus dengan titik-titik yang berada di sekelilingnya ini, yang membentuk lingkaran, itu jaraknya selalu sama. Nah, titik yang di tengah ini disebut titik pusat, sedangkan titik yang menghubungkan dengan titik yang berada pada keliling lingkaran ini disebut dengan jari-jari. Oleh karena itu, kurva lingkaran ini bisa juga disebut dengan kurva tertutup sederhana, yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Nah, artinya ini ya, terhadap suatu titik tertentu. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran itu apa saja. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama kita akan membahas jari-jari. Nah, jari-jari itu apa ya? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi setiap garis yang mengelilinginya ini, mengelilingi keliling lingkaran ini ya, ini disebut dengan jari-jari. Nah, contoh kita punya lingkaran dengan titik pusat O dan kemudian punya titik A, titik B, dan titik C. Jari-jarinya yang mana sih? Nah, ini dia. Jari-jarinya adalah OA, OB, kemudian OC ya. Sekarang, apa sih yang disebut dengan diameter? Nah, ini contohnya. Nah, maksudnya ini tadi kok berputar apa sih? Artinya garis ini, kalau ini kan dicontohkan AB dan PQ. Tapi AB ini mau diputar sampai 360 derajat, dia tetap disebut dengan diameter. Jadi diameter itu titik apa sih? Garis apa sih? Garis yang melalui titik pusat dan ini jadi ada dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Berarti diameternya adalah AB dan PQ. Untuk yang di sini ya, untuk yang di lingkaran yang dicontohkan. Lanjut. Apa sih yang disebut dengan tembereng? Nah, kita lihat. Nah, ini dia tembereng. Artinya apa sih tembereng itu? Nah, jadi seperbagian dari lingkaran. Jadi misalkan ini, kalau teman-teman membayangkan ini adalah kue ya, berarti tembereng itu ini, kuenya kalian potong, tapi hanya seperbagiannya, seperberapa bagiannya. Nah, ini jadi daerah 1, daerah 2. Ini disebut dengan tembereng. Nah, ini ya daerah 1 dan daerah 2. Nah, sebenarnya ada tembereng itu ada dua macam, tembereng minor dan mayor. Yang minor kan berarti kecil, mayor yang besar. Nah, misalkan ini yang daerah 2 tidak ada ya, berarti daerah 1 ini tembereng minor. Tembereng mayornya apa? Ya berarti ini daerah sisanya. Jadi yang lebih besar yang mana? Seperti itu ya. Sekarang, busur apa ya kalau busur? Nah, ini. Kalau di contoh ini kan ada garis yang berwarna hitam dan berwarna merah ya. Dengan titiknya, titik yang ada di lingkaran adalah titik A dan B. Busurnya, nah ini, yang warna merah, busur besar AB. Ya, yang bawah busur kecil AB, atau bisa juga disebut dengan busur mayor AB, yang ini busur minor AB. Selanjutnya, ada busur, ada tali busur.
Kalau tali busur berarti apa? Logikanya kalau ada kata-kata tali berarti dia seperti tali. Contohnya apa? Nah, ini tadi. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada beberapa tali busur. Berarti bisa kita simpulkan AB. Nah, ini tali busur. BC, CD, DA. Bisa dilihat ya perbedaan busur dengan tali busur. Nah, kalau busur itu kan busur itu sebenarnya kata lain dari panah ya, seperti panah ini. Dia yang melengkung. Tali busur berarti seperti talinya, tali pada panah. Nah, seperti ininya ya. Seperti itu. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan kalau tembereng berarti apa? Berarti daerahnya yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Lanjut, juring. Nah, ini dia muter-muter. Artinya apa? Ini yang putih ini mau diletakkan dimanapun dia namanya tetap juring. Tapi ada dua macam juring. Juring kecil AOB dan juring besar AOB juga, tapi yang hitam. Seperti itu. Pertanyaan saya, bedanya dengan tembereng dan juring apa? Nih kita lihat lagi ya. Ini tembereng, yang ini juring. Perbedaannya apa? Terletak pada, nah ini, titik pusatnya, kemudian ada jari-jari. Kalau tembereng, dia tadi daerahnya itu hanya busur dan tali busur. Kalau juring, itu daerah yang membatasi berarti apa? Ini AB adalah busur. AO apa? Jari-jari. BO apa? Jari-jari. Nah, itu yang membedakan antara juring dengan tembereng. Yang terakhir adalah apotema. Nah, ini gambarnya. Nah, contoh, ada dua segitiga AOB, dan segitiga POH. Contohnya ini. Apotema yang mana? Nah, yang berwarna merah dan hitam itu, OC dan OR. Kalau dilihat-lihat berarti artinya apotema itu apa? Nah, ini seperti tinggi dari segitiga ya, karena ini ada tanda tegak lurus. Nah, jadi sebenarnya OPH ini merupakan, pertamanya dia adalah juring. Juring kemudian ditambah dengan tali busur PH, berarti ini bisa dibagi daerahnya menjadi ini ya, yang ini adalah busur, yang ini adalah segitiga. Nah, di mana OR ini adalah tingginya. Ini disebut dengan apotema. Sebenarnya ada lagi, tapi jarang digunakan. Nah, ini. Misalkan ini garis ini kita luruskan ya. Yang kecil ini biasa disebut dengan anak panah. Tapi itu jarang sekarang digunakan. Nah, demikian materi untuk unsur dan bagian-bagian lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, dari saya cukup sekian ya. Apabila teman-teman ingin mencoba multimedia pembelajaran saya ini, nanti bisa teman-teman explore ya, akan saya letakkan di kolom deskripsi, nanti bisa di-download. Nah, dari saya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.